Luar biasa sekali. Gimana kabarmu Aurel hari ini? Baik dong, yang pastinya. Gimana kabar teman-teman semua? Apakah berjalan dengan baik hari ini? Yang semangat boleh dengar suaranya? Mana suaranya? Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Saya Michael. Dan aku Aurel, dan kita bakal ngasih banyak banget pengumuman buat kalian semua di sini. Pertama, kita hari ini akan dilayani oleh Pastor Sari Simorangkir nih. Yang suaranya sangat merdu ya. kalau Merdu banget. ngomongin Pastor Sari, yang paling membuat kamu ingat lagu dia yang mana? Tuhan yang besar. Ya memang enak sih. Ah itu kan enak. Oh iya, buat kalian, kita juga mau ngingetin kalau besok kita ada 6 kali ibadah 6 dengan kali Pastor ibadah? Sari juga. Benar banget, untuk Pastor Sari akan melayani di jam 8, 10 dan juga 12 teman-teman. Dan untuk jam 8, 10, 12, 2, 4 dan juga 6 kita akan dilayani oleh Pastor kita, Pastor Michael Gunawan. Benar banget, jadi pastikan teman-teman untuk datang dan ajak saudara teman siapapun untuk beribadah bersama kita besok. Rel, kalau misalnya kita ada pergumulan doa nih, kita ada keinginan untuk sesuatu didoakan, gimana nih caranya? Nah, kabar baik buat kalian. Jadi nanti teman-teman di sela-sela ibadah akan ada push, yaitu Pray until something Thing happen. Jadi buat teman-teman di situ di bawah itu ada barcode. QR. Yes. Itu QR. langsung di-scan. Klik. Habis itu nanti teman-teman bisa isi mau didoakan apa. Nanti Tenang bakal aja, doakan namanya tidak akan ditulis. anonim. Ya, kita tidak akan kasih tahu itu siapa, Betul. kapan, ibadah kapan, enggak, itu akan rahasia. Betul. Jadi, tunggu apa lagi? Scan sekarang juga. Kapan lagi didoain sama satu gereja coba? Betul teman-teman. Dan juga teman-teman biar nggak ketinggalan informasi dari kita semuanya ya. Teman-teman bisa follow di Instagram @GSJSChurch, @GSJSPakmonMall dan juga @GSJSYouth.pm. Dan selain itu kita juga ada TikTok. Siapa yang udah follow TikToknya GSJS Youth? Aku. Oke, yang belum follow langsung aja di GSJS Youth. Benar banget, jadi teman-teman di GSJSYouth itu di TikTok kita juga banyak konten ya teman-teman. Jadi pastikan di follow ya. TikTok udah, YouTube Nah, kita juga ada di YouTube teman-teman. YouTube kita ada di GSJS Church dan juga GSJS Youth. Nah, buat GSJS Youth nih, channelnya nih, kita juga banyak konten nih teman-teman. apa nih yang ngebedain GSJS Youth sama GSJS Church? Kalau misalnya GSJS Church kan ibadah semuanya ya. Hari Minggu ya. Kalau misalnya GSJS Youth itu untuk youth dan juga bakal ada banyak banget konten yang ada. Kemarin ada worship from home, terus Aku pernah lihat podcast juga. ada podcast, terus terakhir kemarin itu Ko Geraldo habis cover lagu gitu kan. Jadi bakal memberkati teman-teman banget, jadi pastikan untuk subscribe di bawah ini. Klik. Nah makasih ya teman-teman. Dan juga teman-teman aku mau memberikan informasi yang gak boleh dilewatkan. Apa tuh? Apa tuh? Kita tahun ini bakal ngadain Youth Camp. Yes. Jadi teman-teman, siapa yang udah daftar? Ngacung? Boleh Oke. tahu yang udah ikut Yang tahun udah lalu nggak? Yang udah ikut tahun lalu? Yang Healed. Healed ya tahun lalu. Iya benar Healed. Enggak. Iya oke. Pasti udah tahu ya serunya tuh gimana. Benar Cerita banget. dikit dong pengalaman kamu ikut tahun lalu. Tahun lalu itu kita ibadah bareng, terus sempat ada battle dance juga ya, boy versus girl. Oh. Jadi tahun ini bakal lebih seru lagi teman-teman. Kita bakal Dilayani oleh Pastor Michael, Pastor Andrew, dan Pastor ada Revi. spesial juga Pastor Revi Halim. Nah untuk harganya teman-teman bisa cek di sosial media kita. Terus di hari Minggu juga setiap ibadah ada booth-nya di depan. Jadi teman-teman pastikan untuk datang karena ini sangat luar biasa Kalau ya. saran dari kita ya, daftar sebelum tanggal 25. Betul, karena itu early bird-nya teman-teman. Early bird-nya itu 250. Itu tim. Kita udah dewasa nih. 450 teman-teman ya. Kalau yang normalnya berapa itu? 600.000. Jadi pastikan teman-teman untuk daftar sekarang. Itu aku udah sangat sangat memaksa. terjangkau banget gak sih? Bener banget, aku maksa teman-teman untuk daftar. Nah, so sad banget kita mau ibadah teman-teman. Waktunya udah mau habis. Jadi yuk Aurel ajak teman-teman semua untuk berdoa. Yuk kita mau sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Saya kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian-pujian kami boleh memuaskan hati-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah and God bless you guys. Hi Cash Youth, are you ready to praise the Lord? Because the service is starting soon in 3, 2, 1. Shalom Cash Youth. Ada shalom. Teman-teman mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Hari ini engkau yang bersemangat, bersuka cita. Terima kasih tepuk tangan ya buat Tuhan. Ciptaan baru
kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Mari lambaikan kedua tanganmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Come on. Na 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 na. Louder. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Come on guys, as you say. Na 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 na. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Mari bangkit teman-teman. Katakan. Bangkitlah dan perkatakan berkat.
ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku benar, ku benar, ku benar. Gaya Jepang, hey. Ku benar. Kata usaha yang baik, sorak-sorak heran Tuhan kita. Come on. Woo. Silakan duduk kembali. Lebih dari sekedar nada dan nyanyian. Pujian dan penyembahan adalah deklarasi kemenangan kita di dalam Kristus. Sebagai pengakuan kita bahwa kuasa-Nya lebih besar dari segala perkara. Sebagai bahasa kasih kita kepada Tuhan yang memampukan kita untuk lebih mendengar suara-Nya. Dalam pujian dan penyembahan, Tuhan hadir, menyelimuti kita dengan kasih-Nya, memberi kita kekuatan, kelegaan, dan ketenangan dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita bukan hanya menjadi ritual di ruang ibadah, namun denyut nadi di kehidupan kita sehari-hari yang memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Wow. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar? Baik-baik? Atau yang ada lagi overthinking, lagi stres, burnout, adakah? Tidak apa-apa kalau ada. Sebab sore hari ini kita mau kembali merasakan kebaikan Tuhan, teman-teman. Amin. Karena aku selalu percaya bahwa setiap kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan bilang biji mata Tuhan. Teman-teman dan saya, setiap kita adalah biji matanya Tuhan. Dan saya percaya kalau biji mata itu artinya dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Sebab kita adalah biji mata Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, sore hari ini, apapun permasalahan, apapun segala permasalahan yang sedang kau alami, itu tetap percaya kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi setiap kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Ini waktunya kita mau berdoa. Push, pray, until something happen. Kita mau percaya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan pasti sangat besar kuasanya. Saya tadi diberitahu ada 12 pokok doa yang sudah masuk pada sore hari ini. Dan saya juga percaya mungkin di antara teman-teman engkau punya pergumulan, engkau punya permohonan, engkau punya saat ini sesuatu yang bergumul di dalam hatimu. Ini waktunya kita mau sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Teman-teman harus ingat, 1 dan 2 orang berkumpul. Firman Tuhan mencatat, dia hadir tengah-tengah kita. Lebih dari 2 orang hadir pada sore hari ini. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama mengangkat tangan, kita percaya doa yang kita naikkan semuanya akan didengar Tuhan. Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi teman-teman dan saya. Oleh sebab itu saya ingin mengundang teman-teman bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita mau berdoa. Apapun pergumulanmu saat ini, sore hari ini, kau bisa mulai taruh dalam hatimu. Kita mau bersama-sama berdoa. Hari ini kita sedang memuji dan menyembah Allah yang hidup. Kau sangat percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian umatnya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mendengar. Dia adalah pribadi yang sanggup beri yang terbaik. Oleh sebab itu bersama dengan 12 pokok doa yang akan kita naikkan yang sudah masuk. Kita akan bersama-sama berdoa. Teman-teman bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang ingin kau doakan.
Apapun itu, apapun. Apapun kau ingin berdoa buat keluargamu, kau ingin berdoa buat orang tuamu, kau ingin berdoa buat studimu, kau ingin berdoa buat hubunganmu, kau ingin berdoa buat dirimu sendiri. Sore hari ini nih waktunya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berdoa dengan percaya, berdoa dengan iman. Kita akan bersama-sama, kami saat ini mengangkat tangan Tuhan untuk kami mau berdoa bersama-sama. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini saat ini kami juga ingin berdoa untuk pokok doa yang pertama yang sudah masuk. Kami ingin berdoa untuk seseorang yang ingin bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, lancar di tahun ini. Dipulihkan ekonomi keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu, ada yang ingin rindu Tuhan pulihkan kesehatan papa yang terkasih, kembali normal, dapat kesempatan bersamanya seperti dahulu yang sehat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang merindukan untuk diberikan tunjukkan pasangan hidup yang terbaik terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang merindukan untuk menjadi pelayan Tuhan suatu hari nanti. Kami percaya kerinduan ini adalah kerinduan yang didengar Tuhan. Ada yang merindukan untuk yang berikutnya diberikan kekuatan, bisa taat, setia melakukan firman Tuhan, tidak dikuasai kedagingan. Oh, ini adalah doa yang akan kau dengar Tuhan. Kami percaya. Ada yang berikutnya yang sedang berdoa Tuhan untuk dikuatkan untuk anak merasa capek, depresi, banyak orang terdekat meninggalkan seperti pacar dan sahabat. Kami percaya Engkau pribadi yang setia, Engkau pribadi yang sanggup memberikan yang terbaik Tuhan. Kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami rindu berdoa untuk yang berikutnya. Ada yang rindu disembuhkan dari penyakit autoimun. Kami percaya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat. Ada yang merindukan yang berikutnya, merindu dan haus akan hadirat Tuhan. Sore hari ini hadirat Tuhan akan kami rasakan. Sore hari ini hadirat Tuhan akan menguatkan kami. Hadirat Tuhan yang akan kami bukan hanya sekedar kami rasakan. Hadirat Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga rindu, ada yang ingin berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya ada yang ingin rindu untuk bisa masuk universitas impian. Semoga Papa selalu diberkati dalam pekerjaan. Papanya sukses, selalu diberkati terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada yang merindu diberikan penghiburan, kesabaran, kelancaran untuk kelulusan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan. Dan yang terakhir, ada yang rindu untuk diberkati yang sedang merintis usaha gadget supaya Tuhan berikan jalan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk setiap kami yang mengangkat tangan Tuhan, kami percaya kami sedang mengangkat tangan kepada Tuhan yang hidup. Kami sedang mengangkat tangan kepada Allah yang hidup. Kami sedang mengangkat tangan kepada Tuhan yang sanggup mengangkat tangan kami. Kami sedang mengangkat tangan kepada pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami kumpulkan, apa yang kami rindukan, apa yang sedang kami doakan, apa yang menjadi impian kami percaya Tuhan sanggup membuatnya indah, menjadi tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Enjoy the worship. Sama-sama kita menaikkan penyembahan dan pujian kita untuk Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tak pernah habis kasih karunia-Nya untuk kita, kasih-Nya untuk kita, dan janjinya akan selalu ditepatin oleh Tuhan. hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak
Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Engkau setia bagi setiap kami Tuhan. Mari hampiri hadirat Tuhan pada malam hari ini. We worship You. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Thank You Jesus. Bimbing setiap kami Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatannya, angkat suara dan ku thank You Lord. Tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita teman-teman. Thank You Jesus, thank You Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh, itulah karya-Mu. Kau beri, mari angkat kedua tanganmu ke Yesus di hadapan Tuhan. Kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari lebih lagi kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, dulu sekarang selamanya. Thank You Jesus. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami haus akan Kau Tuhan. Mari lebih lagi ke Yesus katakan.
tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Penyembahmu Tuhan, penyembahmu Tuhan. Ini hidup kami, ini pujian kami, ini sembah kami bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak. Kami puja, kami tinggikan, kami agungkan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Segala-galanya, segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Segala pujian bagi, segala hormat bagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada sebagai penyembah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami tergantung sama Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan Engkau ambil alih. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Setiap jiwa yang haus, setiap kehidupan hati yang hancur, keadaan yang lemah, susah, sedih. Tuhan, Engkau ada di sini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu terus menjamah setiap kami. Tidak ada terkecuali satupun di tempat ini. Setiap kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kita semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Come on. Youth, GSJS Pakuanmu. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Dia. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Shalom. Shalom semuanya. Thank you untuk teman-teman Praise and Worship yang dahsyat banget ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita nih yang melayani Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Di bulan ini kita terus belajar mengenai kuasa pujian dan penyembahan. Jadi tadi Pastor Andrew, Kak Andrew bilang bahwa kita terus akan mengajarkan, membagikan untuk setiap anak-anak muda di tempat ini mengerti betapa pentingnya arti pujian dan penyembahan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya, kenapa sangat penting? Karena di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa. Katakan bersama dengan saya. Kuasa. Sekali lagi. Kuasa. There is power in it. Ada kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Oleh kekuatan manusia. Yaitu kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan selalu ada di dalam setiap pujian dan penyembahan orang percaya. Amin. Jadi boleh korek temanmu kiri kanan, katakan engkau dan saya adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Ya.
Kayaknya kurang percaya, mungkin yang di sebelahmu kurang percaya. Tepuk pundaknya bilang, percaya deh kamu itu adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Ya. Iya. Haleluya. Yang tepuk tangan aku doain dapat jodoh. Aku doain dapat berkat melimpah. Aku doain sekolahnya sukses berhasil. Haleluya. Karena yang saudara tepuk tanganin bukan saya. Tuhan yang punya kuasa memberikan itu semua. Amin. Jadi jangan malu-malu kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Jangan malu-malu teman-teman youth. Nggak ada ruginya. Tuhan gak rugi. Kita yang rugi kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Setuju? Ada sebuah kisah yang akan kita baca. Sudah tahu semua tapi kita mau diingatkan kembali sore hari ini. Bagaimana kuasa pujian dan penyembahan itu bisa sanggup melakukan sesuatu perkara yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Sebuah kisah di Para Rasul, kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22. Itu singkat saja nanti teman-teman di rumah bisa baca ya di rumah. Tapi ini kita baca sebagian saja untuk menyingkat waktu sehingga kita bisa belajar lebih banyak. Di dalam penjara, saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 22, orang banyak segera bangkit menentang Paulus dan Silas. Dan para hakim memerintahkan supaya pakaian mereka dilucuti dan mereka didera dengan tongkat pemukul. Didera itu artinya dipukuli ya. Ayat 23, berkali-kali tongkat pemukul itu melukai punggung mereka yang tak berbaju. Kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diancam dengan hukuman mati kalau mereka sampai melarikan diri. Karena itu ia tidak mau mengambil resiko, ia menyekap mereka di sel sebelah dalam dan memasung kaki mereka. Pada kira-kira tengah malam, sementara Paulus dan Silas berdoa, serta menyanyi dan memuji Tuhan dan para tawanan yang lain sedang mendengarkan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Penjara itu berguncang sampai ke dasarnya. Semua pintu terbuka dan belenggu para tawanan terlepas. Ketika kepala penjara terbangun, ia melihat semua pintu terbuka. Ia mencabut pedangnya hendak membunuh diri karena mengira bahwa para tawanan telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru kepadanya, jangan, kami semua masih ada di sini. Sambil gemetar ketakutan, kepala penjara itu menyuruh orang membawa suluh lalu lari ke sel dan menjatuhkan diri di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, apakah yang harus saya lakukan supaya selamat? Ayat 31, mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara serta seisi rumah akan diselamatkan. Kemudian mereka mengabarkan berita kesukaan dari Tuhan kepadanya dan kepada seisi rumahnya. Demikian firman Tuhan, saudara bisa baca nanti secara full di pasal 16 ini. Menceritakan bagaimana Rasul Paulus dan Silas, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka adalah para murid-murid Tuhan yang mengabarkan suratan Injil. Jadi orang-orang Romawi itu mereka gak percaya sama Tuhan, mereka percaya kepada dewa-dewa. Nah mereka ini mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka melakukan yang sesuatu yang tidak disukai oleh bangsa itu. Makanya mereka dipenjara, mereka ditangkap, mereka dipukulin teman-teman semua. Mereka dipukuli, mereka menderita sekali. Nah betapa luar biasanya kalau kita baca tadi keadaan mereka ya. Tapi kota itu terguncang teman-teman semua dengan kabar itu. Karena nggak pernah ada terjadi kejadian seperti itu. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, lah tiba-tiba penjara itu dilanda gempa bumi. Gempa buminya pasti hebat. Kenapa? Dibilang tadi di situ di ayat keberapa itu dikatakan bahwa sampai kepada dasarnya berguncang. Pintu-pintunya sampai lepas. Rontok semuanya. Saya pernah pelayanan ke penjara, ada yang pernah pelayanan atau ngelihat film ya gitu ya. Kalau penjara itu kan gemboknya gede-gede. Pintunya berlapis-lapis. Tapi dari kisah ini kita baca bahwa semua pintunya terbuka. Karena gempa bumi yang dahsyat ini. Nah saya percaya dari kisah ini teman-teman. Bahwa jangan pernah menganggap enteng arti dari sebuah pujian dan penyembahan. Ya,
Saudara bisa nyanyi di gereja, tapi belum tentu memuji Tuhan. Tadi saya tanya sama teman-teman teens, apa bedanya? Nyanyi di gereja sama memuji Tuhan di gereja. Sama-sama di gereja, tapi beda banget. Ya, tadi ada satu anak berkata, bahwa kalau kita menyanyi itu cuma sekedar melakukan, mengucapkan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, itu lahirnya dari hati yang paling dalam. Dari kesungguhan, serius. Kalau saya mau tambahkan lagi teman-teman youth, orang yang memuji Tuhan adalah orang yang mengenal siapa Tuhannya. Sama seperti Paulus ini. Paulus ini kita tahu masa lalunya seperti apa. Ya, dia seorang pembunuh, seorang penyiksa, seseorang yang menyakiti hati Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan tangkap, Tuhan balikan hatinya, Tuhan pakai dia secara dahsyat. Dan dia tahu dia dikasihi Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Dia diterima Tuhan dengan sangat luar biasa. Itu makanya waktu dia ada di keadaan terpenjara sekalipun. Dia nggak nyanyi doang. Dia memuji Tuhan. Dia kenal Tuhannya. Seperti yang tadi kita nyanyi itu loh. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita baca. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Amin. Paulus adalah seseorang yang punya hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya percaya kisahnya ini tentang orang terpenjara. Tapi ada banyak dari kita, orang-orang di luar sana yang juga saat ini sedang terpenjara. Banyak terpenjara oleh kemarahan, oleh kepahitan, oleh dosa, oleh kekecewaan, kesedihan. Sehingga mereka gak bisa move on. Tadi Pastor Andrew bilang apa? Overthinking, baper, semuanya jadi satu. Karena mereka terpenjara. Sore hari ini, saudara dan saya dengar, ini pun untuk saya. Bahwa ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Name it teman-teman. Kau lagi marah, kau lagi putus cinta, kau lagi gagal sekolahnya, kau lagi difitnah sama orang. Tulis itu semua. Dan kau percaya kau bawa itu di dalam pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Teman-teman lihat cerita ini. Keadaan terpenjara, terpasung. Pernah lihat ya pasung seperti apa? Itu kakinya itu diikat, dirantai, ditutupin kayu yang berat supaya nggak bisa jalan. Nggak bisa kemana-mana. Tapi lihat ketika ada doa, tadi ada push. Ya kan? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada pujian yang dinaikkan. Ada sikap penyembahan yang ditunjukkan oleh Paulus kepada Tuhannya. Maka disitulah terjadi kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya percaya teman-teman pulang dari tempat ini. Yuk mari, jangan cuma bisa nyanyi. Tapi puji dia dengan sungguh-sungguh. Maksudkan apa yang kau nyanyikan. Amin. Karena ketika kita lagi memuji Tuhan, kayak tadi ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Karena saudara dan saya memang ditentukan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bilang sebelah kiri kananmu, engkau lebih daripada pemenang, engkau lebih daripada pemenang, engkau lebih daripada pemenang. Bilang sama belakangmu biar dia dengar, engkau lebih dari pemenang. Amin. Amin. Itu yang harus sering kita dengar teman-teman.
Jangan terlalu sering kita dengar kabar-kabar sosial media yang gak genah. Sampai akhirnya iman kita ciut. Dengar ini ciut, dengar itu kecil hati. Aduh aku gak bisa, no. Hari ini ketika engkau menjadi seorang pemuji dan penyembahnya Tuhan. Oh jangan main-main, situasinya akan berbeda teman-teman. Amin. Akan terjadi pembalikan keadaan. Nah, tanda-tanda orang yang memuji dan menyembah Tuhan, ya kita bisa lihat dari kehidupan Paulus bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan, ya. Mereka menaikkan pujian itu sampai geger semuanya, ya. Tanda-tanda ini ada di dalam mereka. Yang pertama, mereka mempunyai kepekaan, sensitivity. Mereka punya kepekaan. Ya, dari mana kita bisa tahu? Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca. Kisah Para Rasul 16 di ayat sebelumnya ya dari yang tadi kita baca. Pada suatu hari ketika kami sedang berjalan menuju tempat sembayang di tepi sungai itu, kami berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang dirasuk roh jahat. Ia seorang tukang ramal dan menghasilkan banyak uang-uang bagi tuan-tuannya. Ia membututi kami sambil berteriak, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah. Mereka telah datang untuk memberitahu kalian bagaimana caranya kalian bisa diselamatkan. Hal ini berlangsung beberapa hari dan akhirnya karena merasa terganggu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh jahat yang mendiami perempuan itu. Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Jadi ini ada kisah. Jadi sebelum Paulus di penjara ada sebuah kisah. Kenapa makanya Paulus dijebloskan ke penjara. Jadi ada seorang perempuan bangsa kafir ini. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi dia dirasuki oleh roh jahat. Terus dia bisa kayak ngeramal gitu. Oh masa depanmu akan begini. Dia bisa bacain orang gitu loh. Bisa ngebaca gitu. Nah orang-orang pada percaya. Pada bayar sama dia. Nah ternyata dia bilang ini apa? Ini ada event organizer-nya. Kalau tadi baca, ini dia harus nyetor ke tuan-tuannya. Ya, jadi dia dapat uang, dia bayar ke tuan-tuannya. Nah, waktu Paulus diikutin terus sama perempuan ini, bahkan perempuan ini bilang, loh ini hamba-hamba Allah loh. Mereka akan memberikan kesaksian, mereka akan memberitahu caranya supaya kita bisa diselamatkan, kalian bisa diselamatkan. Seolah-olah benar, seolah-olah kayaknya setuju dengan pengajaran Paulus dan Silas, tapi ternyata tidak. Nah ini diberikan kepekaan oleh Tuhan, karena mereka hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka diberikan kepekaan, makanya ditengking keluar dalam nama Yesus. Roh jahatnya keluar. Dia nggak bisa ngeramal lagi teman-teman. Makanya dimarahin. Tuan-tuannya yang tempat dia setor duit itu ya kan. Dia bilang wah gara-gara dia ini kita nggak dapat duit lagi. Makanya dilaporinlah Paulus dan Silas. Sampai akhirnya diadili di situ. Mereka digebukin di situ. Ditelanjangin, dibuka bajunya supaya dipukul, dicerca, disesah. Disakiti supaya mereka tahu rasa. Ceritanya begitu intinya. Nah kita lihat Paulus dan Silas tidak mudah dikecohkan. Seolah-olah pengajarannya benar, seolah-olah satu kubu. Hati-hati teman-teman, banyak sekali pengajaran Kristen yang katanya Kristen. Tapi sebenarnya bukan pengajaran Kristus. Nah kalau kita terus hidup sebagai pemuji dan penyembahnya Tuhan, kita diberikan kepekaan. Teman-teman mendapatkan tawaran seolah-olah sepertinya itu sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan, sangat-sangat baik, tapi terbungkus dengan manis, dengan baik, padahal di dalamnya ada sebuah jerat buat kita. Nah itu kita bisa punya kepekaan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mempunyai kepekaan, kita gak akan mudah goyah, kita gak akan mudah disesatkan oleh orang. Amin. Makanya yuk mari. Siapa yang mau jadi pemuji dan penyembahnya Tuhan? Ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, ingat ada kuasa di dalam dirimu dan diriku. Amin. Amin.
Ayo lihat muka-mukanya yang di sebelahmu itu loh. Itu wajah-wajah penuh kuasa. Amin. Soalnya orang yang diurapi Tuhan. Iya kan? Nyanyi juga gitu. Main musik juga. Aku lihat wajahnya diurapi Tuhan. Terus akan melayani Tuhan. Memainkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Amin. Ada kuasa. Ada kepekaan. Sehingga dia bisa tengking, dia bisa melawan kuasa kegelapan itu. Ketika kita suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara dan saya akan diberikan ketajaman, akan diberikan hikmat, akan diberikan kepekaan atau ketajaman untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak salah melangkah. Kita jadi anak muda yang tidak mudah ikut-ikutan, asal-asalan, asal ke gereja, asal ikut kebaktian, enggak. Saudara tahu persis, saudara datang ke Pakuwon Mall lantai 3 untuk bertemu dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau orang punya hidup dalam pujian dan penyembahan, pasti dia mempunyai kekuatan dan ketabahan ekstra. Melewati kesulitan, tekanan, ancaman. Saudara bisa lihat tadi, dibaca tadi di pasal itu. Paulus tenang banget. Paulus tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Paulus dan Silas tetap menerima pukulan demi pukulan. Mereka juga gak menjadi takut. Mereka juga gak menjadi kecewa sama Tuhan atau murtad. Aduh, ikut Tuhan gini banget sih. Udah melayani Tuhan, udah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Masih aja banyak persoalannya. Masih aja ada tantangannya. Bisa aja loh mereka mundur. Tapi ini mereka gak pernah mundur sejengkal pun. Mereka tetap maju. Mereka gak menggerutu. Dijebloskan, di penjara, di paling dalam, di tengah-tengah. Artinya apa teman-teman? Gak akan mungkin bisa kabur. Enggak akan ada jalan keluarnya. Tapi lihat, dia punya ketabahan. Dia punya kekuatan. Dia tetap punya sukacita. Punya damai di tengah-tengah keadaan yang membagongkan. Ya, sekarang kan gitu ya istilahnya. Di tengah keadaan yang membagongkan. Dia tetap percaya Tuhannya pasti sanggup menyelamatkan. Amin. Ya, jadi berbeda. Teman-teman, percayalah. Engkau dan saya sudah Tuhan pilih. Engkau memang berbeda dari yang lain. Engkau memang harus berbeda. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mereka tetap kuat. Mereka tetap tabah. Mereka tetap bisa bertahan. Meskipun tetap menjalani hukuman. Apapun yang teman-teman sedang hadapi sekarang. Mungkin engkau ditinggalkan oleh kekasihmu. Atau engkau ditinggal pergi, ditinggal meninggal oleh orang-orang yang kau kasihi. Orang tuamu, temanmu, sahabatmu, gurumu atau siapapun yang menyisakan luka atau kesedihan. Apapun kondisimu saat ini, kau sedang terjatuh, engkau sedang gagal. Sepertinya gak bisa mencapai cita-cita lagi. Kayaknya gak ada jalan keluar lagi. Tetap percaya, ini yang Paulus lakukan. Dia tetap kuat dan tabah. Dia jalani, dia hadapi, dia gak lari dari masalah. Teman-teman, jangan jadi generasi yang suka lari dari masalah. Hadapi masalahmu dan masalahku. Tuhan yang ada di dalammu akan terus membantu kita, menolong kita menyelesaikan setiap masalah yang datang. Amin. Percayalah itu. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Yang ketiga, Paulus mempunyai keintiman, Paulus dan Silas mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara bisa membayangkan kejadian tadi setelah kita baca. Di tengah malam, setelah seharian Paulus dan Silas disiksa. Habis itu dimasukkan dalam penjara yang gelap. Gak bisa bergerak. Tapi di situ dikatakan tadi apa? Mereka mulai berdoa. Mereka mulai memuji Tuhan. Mereka mulai mengucapkan kata-kata pujian bagi Tuhan. Di tengah kegelapan.
Di tengah keadaan yang sulit, mereka mempunyai keintiman dengan Tuhan. Mari saudara dan saya diundang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Mereka di tengah kesulitan mendekat sama Tuhan. Jangan sampai ini teman-teman youth, kalau kita lagi sulit, kita lagi bingung, kita justru lari dari Tuhan. Tapi sebaliknya yang harus kita lakukan, lari mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan lebih lagi. Amin. Supaya apa? Ini pembalikan keadaan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Di tengah susahnya aja mereka tetap pingin ngobrol, curhat sama Tuhan. Cerita sama Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan. Mereka nggak males-malesan atau mereka bilang, ayo udahlah Tuhan. Tuhan udah tahu kan keadaan saya hari ini, sekian dan terima kasih. Nggak gitu, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Saya percaya berdoa seperti Pus tadi. Terus dengan tidak putus-putusnya. Pray until something happen. Sampai kejadian, Bo, gitu ya. Sampai terjadi. Nah, saya percaya Paulus dan Silas ini mereka suka bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak, mereka mendekat sama Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Kondisi enak, kondisi baik, kondisi mereka lagi bikin KKR dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mereka juga tetap menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mereka tetap ngobrol, mereka tetap bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena memang intinya ini loh. Mereka memang pengen deket aja sama Tuhan. Pengen bareng Tuhan aja. Karena di luar Tuhan mereka tahu mereka gak bisa berbuat apa-apa. Banyak kekecewaan yang akan mereka hadapi. Kalau mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, milikilah waktu, keintiman dengan Tuhan. Saya katakan, curhat sama Tuhan nggak pernah ada ruginya. Coba buktikan sendiri. Curhat sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Yang pertama, curhatan kita nggak akan pernah bocor sama orang lain. Pasti. Yang kedua, kalau engkau ngadu sama Tuhan, Tuhan itu pemilik hidupmu dan hidupku. Dikatakan kita ini adalah milik kesayangannya. Kalau Tuhan mengatakan dia mengasihi kita dan dia ngadu sama, kita ngadu sama dia. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan untuk kita. Amin. Makanya mulai bangun itu, hidupi itu. Supaya apa? Kuasa itu terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Mulai punya waktu dengan Tuhan. Ya, nyanyi di rumah sama di gereja harus sama. Harus sama loh ya. Jangan kalau di rumah nyanyi sampai miring-miring loh. Sampai gini-gini gitu loh. Tapi kalau di gereja nyanyinya jaim-jaim sambil gini-gini, ya kan? Sambil main handphone. Tapi saya percaya, Youth GSJS Pakuwon mau nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Karena kita semua mengenal Tuhan dan ingin terus mengasihi Tuhan. Amin. Nah, ada tanda yang keempat yang terakhir yang dimiliki oleh Paulus. Adalah Paulus mempunyai karakter yang baik. Tadi kalau teman-teman baca di ayat yang keberapa itu tadi ya. Waktu kepala penjaranya udah mau bunuh diri. Ya kan karena ketakutan. Waduh kabur nih pada tahanan semua. Padahal pesennya tadi apa? Jangan sampai kabur. Kalau sampai kabur nih Paulus dan Silas. Si kepala penjara akan dihukum mati. Jadi dia ketakutan setengah mati teman-teman. Makanya dia apa? Begitu ngelihat pintu penjaranya terbuka. Waduh udah deh abis ini karir aku nih. Tamat riwayatnya nih. Dia mau bunuh diri. Tapi dengan pasti Paulus bilang, jangan. Di ayat keberapa itu tadi ya? Kisah Para Rasul 16 itu kalau nggak salah ada di ayat 28. Jangan, kami semua masih ada di sini. Kami nggak lari. Walaupun punya kesempatan untuk lari.
bisa lari. Kami ada di sini. Karakter Paulus terbukti. Kepala penjara ini, saya percaya ini teman-teman, yang saya dapat dari pengertian dari pembacaan ini adalah, kepala penjara ini at the end dia mengenal Tuhan. Dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tapi saya percaya, dia bukan karena gempa buminya, bukan karena gemuruhnya, lepasnya semua tahanan atau kok, ini sesuatu yang supranatural ya. Gak pernah nih kejadian kayak gini. Dia karena belum mengenal Tuhan, dia belum mengalami Tuhan, dia gak ngerti pasti. Kenapa bisa ini, penjaranya bisa terguncang. Kenapa gara-gara lagu aja bisa penjara ini terbuka pintu-pintunya, dia gak ngerti. Tapi saudara lihat, teman-teman lihat, kenapa dia bisa bertobat. Karena dia melihat karakter yang baik dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas gak lari, Paulus dan Silas tetap bertanggung jawab. Dia nggak mau karena dia orang dirugikan. Dia punya hati yang benar, hati yang penuh kasih. Makanya si kepala penjara ini bilang, bagaimana supaya aku bisa selamat? Dia mengenal Tuhan karena melihat karakter yang baik dari Paulus dan Silas. Dia mau diselamatkan karena dia melihat teladan dari Paulus dan Silas. Saya percaya ketika engkau hidup di dalam pujian dan penyembahan setiap hari dalam hidupmu, maka ada karakter yang baik yang keluar dari hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Seperti Paulus dan Silas ini, mereka menjadi saksi, mereka menjadi teladan yang luar biasa. Nah, izinkan saya membagikan pengertian ini kepada teman-teman, supaya kuasa di dalam pujian itu nyata dalam hidup kita. Nah, pujian itu adalah sebuah ekspresi kasih kita kepada kasih Tuhan. Karena kita mengerti, kita mengakui dan menyetujui apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang Tuhan akan lakukan untuk hidupmu dan hidupku. Amin. Itu pujian kita, ekspresi kasih kita, kita setuju, kita ngerti. Kita memuji Tuhan, melompat, bertepuk tangan. Bersorak-sorai karena kita tahu, kita kenal Tuhan kita. Kita ngerti cara kerjanya Tuhan. Kita ngerti Tuhan itu pribadinya seperti apa. Makanya kita memuji dia. Jadi pastikan jangan sekedar menyanyi. Bilang sama sebelah kiri kanannya. Jangan cuma nyanyi. Jangan cuma keluar suara dari mulut. Setan bisa nyanyi loh. Setan bisa nyanyi, jangan-jangan suara dia lebih bagus dari kita. Bener gak? Pemimpin pujian dulunya, Lucifer. Bisa nyanyi dia. Tapi dia tidak bisa melakukan hal ini. Dia tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia berseberangan. Dia tidak sama. Dan dia tidak mau menaklukkan diri. Penyembahan adalah sebuah ekspresi atau tindakan untuk menghormati, mengasihi, memuja sehingga mau memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi bukan cuma sekedar lagunya, bukan sekedar aktivitas rohaninya, tetapi seluruh hidup kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita buat Tuhan. Jadi jelas bahwa pujian dan penyembahan terjadi karena adanya suatu hubungan. Boleh bilang sebelah kiri kanannya. Katakan hubungan. Ya. Ada keterikatan satu sama lain. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Yang saya percaya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Maka yang tadi seperti ada karakter, ada hasil, ada ciri yang bisa orang lihat dalam hidupmu dan hidupku. Mereka bisa kenal Tuhan, mereka bisa percaya sama Tuhan. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Mari sore hari ini teman-teman, yuk saya mengajak kita semua. Saudara dan saya di Yohanes 4 ayat 24.
Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Saudara dan saya diciptakan menjadi penyembahnya. Itu sebabnya jangan tunda. Ayo kita hidupi pujian kita, penyembahan kita. Kita lakukan setiap hari. Jangan cuma disuruh-suruh. Mau melayani juga harus keluar dari kelimpahan hati kita karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena didorong-dorong, bukan karena disuruh-suruh. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ketika engkau melayani, ketika engkau memberikan hidupmu, disitulah ada penyembahan yang sejati. Amin. Yuk, berapa banyak yang mau melihat kuasa pujian dan penyembahan terjadi dalam hidupmu sore hari ini? Amin. Saya percaya di sekolah, di rumah, meskipun papa mamamu kacau balau, meskipun mungkin sekolahmu saat ini sedang kacau balau, percayalah, ayo kita pakai lutut kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kita puji, kita sembah Dia, kita hormati Dia, berikan hidupmu sepenuhnya buat Tuhan. Bukan saya bilang buat jadi pendeta, enggak. Tapi fokus kita itu loh, kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Ada terjadi pembalikan keadaan. Ada sesuatu yang tidak mungkin dibuat Tuhan jadi mungkin. Ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi, tapi bisa lagi Tuhan bikin menjadi baru. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru buat kita. Amin. Haleluya. Saya percaya di GSJS Pakuan Mall, tim youth-nya akan terus berapi-api. Lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kalau melompat sungguh-sungguh melompat. Kalau bersorak sungguh-sungguh bersorak. Kalau berseru sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Hidup juga yang setia kepada Tuhan. Amin. Saya percaya di zaman akhir ini kita akan terbit sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan lewat setiap hidup anak-anak di tempat ini. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Sama-sama nyanyikan, makin berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami tahu, yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, katakan, oh ku kagum hormat. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kagum akan Engkau, ku kagum, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Hanya Kau
kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini tertanam di hati setiap kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan biarlah persembahan ini kami berikan yang terbaik dan semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Silakan duduk. Ada beberapa informasi untuk selama ibadah ke depan dan sebelum saya lanjutkan informasinya kita akan lihat satu video ini yang pasti akan memberkati teman-teman. Kita saksikan video berikut ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk dua acara kita yang luar biasa. Saya ingin mengundang teman-teman pada tanggal 17 Mei besok kita akan kembali mengadakan worship night di tempat ini. Ini adalah acara yang sudah terlalu banyak yang nge-DM Ko Andrew, banyak yang WA, banyak yang bilang kapan diadain, kapan diadain, kapan diadain. Dan ini adalah waktunya tanggal 17 Mei kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita datang ini maka kita akan pulang dengan pribadi yang berbeda. Kita akan berkemenangan. Yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Allah kita. So, tanggal 17 Mei teman-teman bisa datang. Kita bikin formatnya yang luar biasa. Saya dan tim sudah bikin desainnya semuanya. Kita akan bersama-sama mengikuti di tempat ini. Jadi ibadah ini akan digabung tanggal 17 Mei, Teens and
youth, kita akan bersama-sama bergabung di acara ini jam 6 sore. Ya, jadi ibadah teens dan ibadah youth akan digabung jam 6 sore. Kita akan bersama-sama berdoa, kita akan bersama-sama menyembah. Dan untuk acara kita yang berikutnya, acara besar kita tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli, teman-teman harus wajib ikut camp kita GSCS Youth 2025 dengan tema Plan, Water and Grow. Ini adalah acara yang sangat luar biasa. Ada Pastor Revi Halim, ada Pastor Michael Gunawan. Saya juga akan melayani teman-teman. Kita akan adakan acara yang luar biasa. Early bird-nya Rp450.000 sampai tanggal 25 Mei. Jadi sebentar lagi teman-teman, dan kuotanya sudah semakin terbatas. Kita hanya memberikan kuota terbatas untuk early bird. So teman-teman harus segera daftar ikut acara ini. Saya yakin dan percaya ini banyak kesaksian di acara-acara camp kita sebelum-sebelumnya. Banyak yang dapat pacar baru, banyak yang dapat teman baru, banyak yang dapat sahabat-sahabat yang baru. Tetapi yang utama, banyak yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Sehingga pulang banyak yang mengalami kelepasan dan yang hal-hal yang luar biasa. So saya ingin mengundang teman-teman youth semuanya untuk bisa mengikuti. Kalau kalian jemaat, kalian harus segera daftar. Kunjungi booth yang ada di depan. Pulang dari tempat ini kalian boleh tanya-tanya sistem pembayarannya seperti apa. Karena saya dengar-dengar bisa dicicil. Wah, bisa installment. Caranya bagaimana? Kalian bisa langsung menuju ke booth yang ada di depan. Kalian bisa langsung tanya sehingga kalian bisa dapatkan informasinya. Berapa banyak di antara teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah youth GSCS Pakuan Mall? Boleh angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir, saya ingin menyapa kalian. Yang baru pertama kali hadir, ada 1 di sana, ada 2 di sana. Boleh angkat tangannya tinggi. Ada 3, 4, 5, 6. Wow, angkat tangannya tinggi dong. Angkat tangannya tinggi. Wow, kita sambut sama-sama. Welcome church, this is your home. Semoga kalian bisa beribadah, bertumbuh kembang bersama-sama di tempat ini. Kalian bisa lebih punya komunitas juga. Kalian jangan lupa nanti bisa ikut GSCS Cell khusus untuk youth. Kalian bisa nanti daftar. Ya, kalian bisa tanya-tanya sama Asher yang ada di depan untuk bagaimana cara mendaftar selnya. Saya yakin dan percaya pasti akan sangat memberkati. Berapa banyak di antara teman-teman yang sore hari ini merasa diberkati oleh Kak Sari Simorangkir? Boleh kasih tepuk tangan apresiasi yang luar biasa. Thank you so much Kak Sari. Wow, Kak Sari ini bukan hanya seorang worship leader, she is my idol. Tapi terlebih dari itu saya merasakan yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa. Seorang pemuji yang very humble. I'm so grateful bisa Kak Sari boleh ada di tempat ini melayani kita. Terima kasih sekali lagi. Boleh kasih tepuk tangan guys. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wow. Thank you Kak Sari. Dan besok Kak Sari Simorangkir, Pastor Sari akan melayani juga di tempat ini pagi jam 8, jam 10, jam 12. Menyembah bersama-sama. Wow, I'm so excited. Besok pasti akan menjadi satu ibadah penyembahan yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa kembali hadir. Ajak keluarga, papa, mama, orang tua, sahabat, apapun. Siapapun kalian bisa hadir besok, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Ini saja kita akan pulang, angkat kedua tangan teman-teman semuanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan teman-teman youth semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. See you next week guys.